tentang Kakus adalah tentang orang yang jatuh uangnya, uang emas, koin emas. Ketika dia sedang buang hajat di sebuah kakus atau WC tradisional zaman dulu yang hanya tanah dilobangi, lantas di atasnya diberi tempat duduk dan lubang untuk menjatuhkan kotoran ketika buang hajat. Nah, orang tahu ia mencari sesuatu koin emas di situ dan ternyata ada koin emas itu. Koin emas itu muncul dari yang jatuh itu. Dan mereka menganggap orang-orang itu di kakus itu banyak sekali koin emas yang lain. Dan ini menimbulkan kegemparan dari orang sekitar, mulai dari penjual makanan di warung, hansip, bahkan polisi, RT, kepala desa, masyarakat yang lain, begitu banyak merubung tempat itu untuk mempersoalkan, untuk mengambil tentang koin emas itu. Dan ini ternyata masalah harta duniawi yang tidak jelas juntrungannya, yang tidak jelas sebetulnya apakah ada banyak atau tidak di dalam kakus itu. Sedikit atau banyak ternyata membuat geger dan menimbulkan keresahan. Keresahan hati juga. Bagaimana seorang lelaki di situ mewujudkan cintanya pada penjual makanan di warung itu. Karena itu kebetulan dia sudah mengincar sejak dulu tentang dia. Dan kebetulan percakapan mereka disatukan dengan kasus koin emas di lubang kakus itu. Dan akhirnya memang mereka tahu, pemilik emas yang jatuh itu tahu bahwa sebetulnya yang ada di dalam kakus itu hanya uangnya saja yang jatuh, yang lainnya tidak ada. Dan untuk harapan yang membuat kegegeran, kegemparan masa itu, dia tahu ini harus diakhiri. Maka koin emasnya yang sudah dimilikinya itu dijatuhkan lagi ke dalam lubang kakus dan masalah pun selesai. Apakah ini sebuah realitas faktual di sekitar yang dialami oleh Pak Jayus? Ya, sehingga dia menuliskan secara intrinsik dari bagian cerita semacam ini. Kalau saya menilai ini adalah imajinasinya. Imajinasi tentang koin emas yang membuat geger kegemparan seluruh rakyat masyarakat di sekitar itu. Itulah kekuatan dari seorang pengarang. Dengan imajinasinya dia dapat menimbulkan realitas baru. Realitas fiksional yang tidak ditemui di realitas nyata.